Bagi laki-laki tidak durhaka kepada orang tuanya. Bagi perempuan tidak durhaka kepada suaminya. Kalau dua ini durhaka sama orang tua, sehebat apapun habis juga, Pak. Dosa itu langsung berat habis. Amal yang banyak itu nggak bisa mengimbangi dosa apa? Durhaka. Jadi kita punya orang tua masih hidup, coba jangan durhaka. Yang sudah mati pun tetap jadi anak berbakti. Bagi suami istri hati-hati, jangan durhaka sama suami. Sehebat apapun ibu-ibu, amal solehnya banyak. Yang saya bilang tadi, durhaka sama suami selesai. Jangan, hati-hati makanya ibu-ibu. Enak kali dong Ustadz kalau gitu ya. Begitulah Allah berikan. Ya, jangan durhaka sama suami. Sebandit apapun suami ibu-ibu, tetap dia suami. Fir'aun tuh kurang bandit apa, tapi istrinya tak baik. Ya, jadi gitu Bu. Jadi sebandit apapun sudah, sabar saja. Ya, suami kawin lagi udah sabar aja lah Bu, jangan durhaka sama suami. Ustadz ini ya saya kasih tahu yang betul. Saya kasih tahu yang betul. Ya, saya kasih tahu yang betul. Ini kadang-kadang baru sedikit saya jangan Bu, itu pintu surga kita itu. Jangan. Begitulah ketentuannya. Ya, Bu ya. Jadi sebandit itu bandit itu. Kita tetap nggak boleh durhaka. Apalagi suami cuma setengah bandit. Bandit aja Pak, jangan durhaka Pak. Apalagi cuma setengah bandit, seperapat bandit gitu loh, sepertiga bandit. Sudahlah. 3/4 bandit sudahlah. Ikhlas sabar saja yuk. Udah. Allah, pintu surga Ibu terbuka lebar. Ya ini bukan bela bapak-bapak Bu, bukan. Tapi ngasih tahu yang bener gitu loh. Jadi syaratnya 4. Apa tadi Bu? Syaratnya iman tanpa syirik. Maksudnya iman itu ya rukun iman tuh, percaya Allah, percaya kiamat, percaya Rasul, percaya kitab, ya, percaya qada qadar. Yang kedua, tidak meninggalkan rukun Islam. Yang ketiga, tidak bunuh diri. Yang keempat, tidak durhaka. Jadi kalau ibu tidak melakukan yang 4 ini, ibu punya salah satu dari yang 5 ini, selamat dunia akhirat insyaallah. Salah satu dari yang 5 saja. Kan nggak susah-susah amat sih. Insya Allah kita tidak syirik. Insya Allah kita tidak menjalankan rukun Islam walaupun pas-pasan. Insya Allah kita tidak akan bunuh diri seberat apapun ujian kita. Justru dengan kita sabar pahala gila-gilaan. Yang keempat, jangan durhaka. Kalau itu ibu kerjakan salah satu dari 5 ini, cari amal-amal besar. Yang kedua, tinggalkan dosa-dosa besar. Yang ketiga, perbanyak istighfar, tobat. Yang keempat, akhlak mulia. Yang kelima, bikin amal-amal unggulan. Nah, bagaimana amal-amal unggulannya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal. Silakan ikuti terus kajian ini, amal-amal unggulan. Nah, amal-amal unggulan ini mungkin bahasan kita 2-3 kali, karena banyak kali variasinya. Dan banyak pintu yang bisa kita dapat. Karena amal unggulan ini banyak sekali, Pak. Ya, bisa puluhan, bisa ratusan. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikut. Ya, ikuti terus kajian ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmati kita. Jadi pintu surga itu banyak. Pintu rahmat Allah itu banyak. Pintu masuk husnul khotimah itu banyak. Cari salah satu di antaranya. Mudah-mudahan kita dapat dalam salah satu yang saya sebutkan tadi. Dan akhirnya doa kita dikabulkan, doa-doa kita dikabulkan, hidup dimudahkan, mati husnul khotimah, dapat kita nikmat kubur, mudah hisab di hari akhirat, lewat jembatan sirat dengan baik, dan akhirnya masuk langsung ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, ya. Sudah selesai Ramadan, ini kita masuk lagi kaji kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dan juga bisa melaksanakan ibadah dengan terbaik.
Wabil khusus menuntut ilmu ini, mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaji kita pada kesempatan kali ini masih lanjutan dari kaji kita Ramadan. Ini masih, tapi ini bersifat pendalaman, penajaman, penambahan dari kaji kita Ramadan. Nah, kita tahu bahwa Ramadan itu membentuk kita, menggembleng kita menjadi hamba yang bertakwa. Setiap Ramadan itu kita dididik oleh Allah, ditempa, masuk dalam kawah candra di muka, di training, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan. Yang tadinya kita menjadi orang beriman yang biasa, naik level menjadi orang bertakwa. Itu sudah kita bahas cukup dalam pada pertemuan-pertemuan di Ramadan. Bahkan kajian kita tentang Ramadan itu lebih 50 episode. 5 episode sebelum Ramadan, persiapan Ramadan, dan 45 lebih lagi episode, 20 episode sampai pertengahan Ramadan. Dari 21 itu sampai selesai kita sampai 20 lebih lagi kajian kita. Nah, ini kita penajaman, penambahan dari kaji sebelumnya. Kita tahu bahwa Ramadan itu menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Sangat rugi ada orang-orang yang datang Ramadan tidak menghantarkannya menjadi hamba yang bertakwa. Karena sebagaimana kita bahas pada waktu yang lalu, takwa itu level yang tertinggi yang harus kita capai sebagai orang beriman. Sudah bersyukur kita menjadi orang beriman, alhamdulillah, tapi belum cukup. Kalau mau fasilitas itu lengkap, kita harus sampai menjadi derajat takwa. Cuman permasalahannya kadang-kadang, bahkan juga kebanyakan di antara kita nggak sampai pada level itu. Sudahlah Allah siapkan 1 bulan penuh, segala fasilitas yang harusnya kita bisa mencapai takwa. Tapi namanya juga manusia, fasilitas-fasilitas itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Keluar Ramadan, iman kita belum sampai pada derajat takwa, belum sampai. Namanya juga manusia, banyak salah, banyak khilaf. Tapi enggak masalah, Allah itu maha baik. Tetap banyak fasilitas jalan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada istilahnya banyak jalan menuju Roma, itu buat orang sebelah. Tapi kalau kita banyak jalan menuju surga. Nah, jadi Allah berikan banyak jalan menuju surga. Nah, cuman jalan yang paling utama itu, yang paling hebat, yang paling bagus, jalur itu adalah jalur takwa. Itu yang paling top. Yang paling top itu jalur takwa. Makanya surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan bagi orang-orang bertakwa. Itu jalur yang paling mantap. Jadi kalau masuk jalur takwa nih, udah langsung kita menghantarkan kita ke dalam husnul khatimah, dapat nikmat kubur, mudahkan hisab di hari kiamat, lewat jembatan sirat dengan baik, masuk surga langsung. Dan di surga dapat posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi Allah maha tahu, maha baik. Allah maha tahu ciptaan hambanya. Ciptaan Allah kepada hambanya kita ini semua. Tahu Allah kondisi kita. Tidak semua orang bisa masuk dalam jalur yang top ini. Masih banyak orang yang tidak masuk dalam jalur itu. Tapi Allah maha baik. Allah sangat berkeinginan membuat kita ini masuk surga. Allah menciptakan kita, tidak ada keinginan Allah untuk membuat kita masuk neraka. Harus kecamkan tuh. Tidak ada keinginan Allah untuk memasukkan manusia, hambanya ini, makhluknya ini ke dalam neraka. Tidak ada keinginan Allah. Justru keinginan Allah adalah memasukkan kita ke dalam surga.
Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu bukan keinginan Allah, tapi keinginan manusia itu sendiri. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau ada orang masuk neraka, itu semuanya tidak ada yang protes, semuanya menyesal, bahkan pengen balik lagi ke dunia supaya bisa mengubah ya amal solehnya. Farji'na na'mal solihan. Ya, kembalikan kami di dunia Allah, pasti kami akan berbuat amal soleh. Ghaira kunna na'mal, berbeda dengan perbuatan kami sebelumnya ketika di dunia. Jadi pengen balik. Nggak ada yang protes, ya Tuhan, kenapa kami masuk ke dalam neraka? Nggak ada, rata-rata semua. Di ayat yang lain, fa'tarafu bidzambihim, mereka sadar akan dosa-dosanya. Ya, di ayat yang lain juga, fa'tarafna bidzunubina. Ya, kami sadar ya Allah akan dosa-dosa kami. Jadi begitu. Jadi keinginan Allah tidak ada. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu memang salah orang itu sendiri. Sudah berbagai macam fasilitas Allah siapkan agar kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah, ternyata nggak masuk juga. Dari mana kita tahu itu? Pertama dari satu hal saja. Ya, sebelum kita bahas hal ini, satu hal saja. Pertama kali manusia diciptakan, ya Allah menginginkan manusia ini kan turun ke bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 31. Ingatlah ketika Allah memaklumkan kepada malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah menjadikan manusia kita ini adalah menjadi khalifah di muka bumi. Tujuannya menjadi khalifah di muka bumi. Tapi sebelum Allah jadikan kita, sebelum Allah taruh kita di muka bumi, coba Nabi Adam, nenek moyang kita, dan Siti Hawa ditaruh di mana dulu? Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Masuk kalian dulu di surga. Berdiam dulu kalian di surga. Jadi sebelum diturunkan ke muka bumi ini, padahal memang di sini tempat awalnya, tapi ditaruh dulu di surga. Artinya apa? Artinya bahwa wahai Adam, wahai Hawa, tempat kalian di surga, termasuk kita nih. Wahai anak cucu Adam, kampung kita, tempat asal kita itu di surga. Itulah kampung asal kita. Nenek moyang kita diciptakan, dilahirkan, istilah bahasa kitanya, di surga. Nah, taruh kita di bumi ini untuk menjalankan tugas. Dan akan nanti kembali ke kampung halaman di surga. Jadi Nabi Adam ditaruh di surga pertama kali itu supaya tahu bahwa inilah tempat kita dan anak cucu nanti. Supaya dia menceritakan kepada anak cucunya, wahai anak cucuku, kampung kita surga. Di dunia ini, di bumi ini kita sementara menjalankan tugas. Seberapa besar nanti tingkat kita di surga tergantung tugas kita di bumi ini. Kalau kita jalankan dengan baik, tempat kita tinggi di surga sana. Kalau kurang baik, masuk surga juga. Tapi tempatnya nggak tinggi, lumayan. Begitu. Jadi begitu. Jadi disiapkan surga pertama kali. Supaya apa? Supaya anak cucu Adam itu sadar bahwa tempat kampung halaman kita di surga. Jadi makanya kalau ada orang masuk neraka itu ya salah sih, kaplingnya sudah ada, Allah siapkan di surga, kapling kita ada semuanya. Karena kita itu nenek moyang kita di sana. Makanya istilahnya ulaika humul warithun. Kita ini dikatakan pewaris surga. Arti pewaris surga itu apa? Namanya pewaris surga itu apa? Artinya ada jatah kita gitu loh, dari nenek moyang Nabi Adam kita. Jadi kalau ada orang yang nggak ngambil warisannya, salah siapa? Orang yang nggak ngambil warisannya salah siapa? Salah dia sendiri. Cuman Allah pakai sunnatullah. Walaupun ini warisan, kok urus surat-suratnya. Bahasa kita kayak gitu. Betul itu betul. Kan? Ini tanah kita punya. Dari nenek moyang kita, kira-kira gitu. Cuman kalau mau kau miliki, kok urus surat-suratnya. Gimana cara ngurus suratnya? Ya berimanlah kau. Jalankan tugas dengan baik. Nah itulah surat-suratnya urus. Bersyahadat dulu. Itu cara masuk pertamanya. Nah kira-kira begitu. Nah jadi kalau ada orang yang sudah dikasih jatah surga, nggak ngurus surat-suratnya, salah siapa kalau gitu? Salah siapa kalau gitu? Ya salah diri sendiri. Nah jadi balik pada gaji kita. Jadi Allah sangat berkeinginan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nah sekarang jalur utama yang paling hebat itu adalah jalur takwa. Nah sekarang bagaimana kalau kita sudah lewat Ramadan nih, tapi belum juga dapat takwa? Ya tak usahlah kita terlalu sedih, ya karena ada jalan yang lain Allah siapkan, alternatif. Nggak bisa masuk kapal besar ini, kapal induk ini,
ada kapal-kapal kecil, kapal skoci yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir istilah kita, kalau kita menjalani dengan baik, ya, tidak pun kita masuk dalam kapal besar ini, ya insya Allah kita fasilitasnya hampir sama lah dengan orang-orang yang bertakwa. Tetap doa-doa kita dikabulkan, tetap hati kita diberi ketenangan, ya, tetap banyak kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan kehidupan kita. Kan pas orang takwa gitu. Tetap matinya husnul khotimah. Tetap dikubur dapat nikmat kubur. Tetap di akhirat dibangkitkan dalam keadaan baik. Tetap bisa lulus hisab. Tetap bisa lulus pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bisa melewati jembatan Sirat dengan baik dan bisa masuk dalam surganya Allah. Ya, cuman walaupun demikian level kita sama orang takwa, ya orang takwa lebih tinggi, tapi kan lumayan. Yang penting masuk surga, alhamdulillah. Kan gitu. Timbang neraka kan auzubillah. Nah, jadi pada kaji kita kali ini kita akan bahas itu. Jalur-jalur khusus yang bisa menghantarkan kita seperti orang takwa walaupun kita belum jadi orang takwa. Mau nggak ini saya kasih rumusnya ini? Pengen nggak ini? Pengen nggak? Kalau pengen kita lanjutkan nih. Kalau tak pengen kita lanjutkan juga. Ya udah di sini masa nggak dilanjutkan? Nah kira-kira begitu. Ya, jadi kita perlu jalur-jalur khusus. Nah ibarat dulu pernah saya kasih gambaran sedikit. Ya, ibarat gini Pak. Kalau orang takwa itu kalau ibarat nilai di kampus atau nilai di sekolah itu nilainya semua mata pelajaran minimal 8 semuanya. Ya, rata-ratanya 8 lebih. Nah jadi gitu, udah pastilah lulus lah kira-kira begitu. Ya, kalau kuliah itu nilainya minimal B, BA semua. Raportnya atau nilai IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah jadi masuk kita. Jadi udah topnya gitu. Ya namanya BA ya pasti lulus. Kalau di raport tuh minimal 8, 89, ya udah pasti lulus lah. Udah pasti lulus dengan baik. Nah kita rata-ratanya nggak 8, mungkin rata-ratanya 6, bahkan kadang-kadang rata-ratanya 5. Gitu. Kalau dihitung-hitung overall ya kita nggak lulus sebenarnya, nggak lulus. Ya, nggak lulus. Kalau overall nggak lulus misalnya. C minus, kira-kira begitu. Kadang-kadang ada D-nya, ada 6-nya, ada 5-nya, bahkan ada 4-nya juga gitu kalau raport itu. Jadi kalau dihitung rata-rata tak lulus sebenarnya kita ini. Tapi kita punya kelebihan-kelebihan tertentu. Walaupun misalnya ada 10 misalnya kategori atau 10 mata kuliah, 10 mata pelajaran. Ya, memang kalau dihitung rata-rata kita mungkin 5 atau 6, sebenarnya hampir kurang lulus kita atau tidak lulus. Tapi ada mata kuliah tertentu yang kita the best di situ. Nah bisa gitu, 1 atau 2, ada yang 9, ada yang 10 gitu. Gitu. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi kalau tak bisa dapat semua 8, 9, 9, minimal ada 1, 2 yang bagus sekali, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu. Mungkin sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan. Itu kan ciri-ciri orang takwa tuh, sholatnya bagus, sedekahnya jangan ditanya, zikirnya, puasanya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, duhanya. Waduh, jangan ditanya kalau orang-orang takwa itu. Ya, hebat-hebat semuanya dia. Nilainya 8, 9, 8, 9. Kita mungkin sholatnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan. Ya. Apa lagi? Puasanya pun ya begitulah. Ramadan doang, Senin Kemis kadang-kadang. Jadi begitu, baca Qur'annya ya kapan sempatnya. Zikir seadanya. Jadi kalau dihitung-hitung nggak lewat gitu nih sebenarnya. Nah, tapi kita punya kekhususan sendiri yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin berbakti kepada orang tua kita, kita mantap misalnya. Ada amal-amal yang tertentu yang kita hebat. Atau ibu-ibu, bagi wanita mungkin ketaatan kepada suaminya, hebat gitu. Walaupun yang lain pas-pasan. Ya. Ada orang dalam hal-hal tertentu ikhlas sekali amal-amalnya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi.
Jadi kalaupun kita tidak bisa masuk dalam kapal besar ini, minimal kita punya keunggulan-keunggulan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sebagaimana saya katakan dulu, Pak, surga itu pintunya banyak. Dalam hadis dikatakan pintunya 8. Ya. Pintunya 8. Nah, kalau orang takwa itu semua 8-8-nya ada nama dia, kira-kira begitu. Dipanggil pintu sholat, ada nama dia. Dipanggil pintu puasa, ada nama dia. Dipanggil pintu sedekah, ada nama dia. Dipanggil pintu haji, ada nama dia. Dipanggil pintu Quran, ada nama dia. Nah kira-kira gitu. Dipanggil pintu, kita nggak tahu persis seperti apa, tapi kira-kira begitu. Ada nama dia semuanya, 8-8-nya. Kita tak ada 8-8 nama kita, tapi ada satu nama kita di pintu mana. Kira-kira begitu. Kan lumayan. Masuk sini tak dapat, tiba-tiba ada kita di pintu salah satu dari pintu yang 8 itu. Yang penting masuk surga. Tak usah 8-8 pun jadi, yang penting masuk, kan itu bahasa kitanya. Kalau orang takwa tuh masuk dia semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya sebenarnya saya kadang-kadang malas juga nyampaikan materi ini. Takut nanti semuanya mantap juga kalau gitu. Nah, ya. Tapi begitu Rasulullah, ada sahabat yang pernah, ya Rasulullah, apakah beritanya ku sampaikan sama orang? Karena kadang-kadang walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, bisa masuk surga? Bisa, kata Rasulullah. Apakah ku sampaikan berita baik ini? Kata Rasulullah, sampaikan. Apakah hanya berlaku buatku? Tidak, enggak, buat orang semuanya. Aku khawatir nanti kalau ku sampaikan berita gembira banyak orang bertumpu. Ya, tapi begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu mari kita. Nah, kita kesempatan ini kalau tak bisa kita masuk jalur yang semua pintu masuk, minimal satu pun jadi, 1-2 lah gitu. Nah, ini pada bahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, jadi pada bahasan ini insya Allah mudah-mudahan, tapi tetap ya, kita berusaha setiap Ramadan dapat takwa, berusaha kita. Selagi ada umur, setiap Ramadan usahakan kita dapat. Tapi kalau pun tidak bisa setelah Ramadan, cari keunggulan-keunggulan kita. Cari spesialisasi kita. Kalau kita dapat itu pun hampir sama juga bisa menghantarkan kita pada rahmat Allah, doa dikabulkan, ditolong kita selalu, ya, matinya husnul khotimah, dapat nikmat kubur, dan seterusnya, sampai masuk dalam surga, langsung tanpa melewati jalur neraka. Itu bedanya apa? Ya, orang beriman pasti masuk surga, tapi apakah langsung tidak langsung itu tidak ada jaminan. Kalau orang takwa, masuk surga langsung dia, tanpa harus melewati neraka. Nah kita tidak takwa juga, beriman juga, kita mau langsung. Nah ini jalur ini saya bilang tadi, jalur-jalur khusus ini, ya. Nah pada kesempatan kali ini insya Allah kita bahas. Nah bagaimana? Ya, ada 5 Pak, ada minimal kita dapat 5. 5 ini kalau bisa kita dapat salah satunya. Kalau dapat 5-5-nya orang takwa namanya. Tapi dapat dari 5 ini satu aja kita dapat, udah lumayan. Ya dari 5 ini. Ini ada 5 ya ciri khas orang takwa, tapi kita dapat salah satunya udah bagus sekali. Syukur-syukur bisa dapat 2. Ya kalau bisa 5-5-nya sudah. Kalau bisa 5-5-nya sudah, ya takwa lah namanya. Ya kita pegang salah satu. Mana yang bisa incar. Pokoknya aku di sini dapat, aku ambil di situ, fokus di situ. Satu saja. Karena nggak mungkin 5-5 kita bisa nggak fokus. Mungkin karena kesibukan dunia kita, mungkin karena kekurangan ilmu kita, karena kekurangan kondisi kita, sehingga kita tidak bisa dapat semua ciri orang takwa itu yang kita sampaikan sebelumnya pada waktu Ramadan. Tapi di antar 5 ini minimal kita bisa dapat 1 atau 2. Alhamdulillah. Ya, oke. Bagaimana? Saya bang tadi, kalau bisa kita dapat salah satunya, bisa mengangkat derajat kita, setidak-tidaknya bisa hampir-hampir dekat sama orang takwa. Walaupun nanti syarat dan ketentuan berlaku, ada tanda bintangnya. Apa tanda bintang? Ada syarat ketentuan berlaku. Ya, kita bahas syarat-syaratnya. Oke, kita bahas dulu 5 ini secara overall dulu, secara global dulu, nanti kita bahas lebih detail. Yang pertama, ya, yang mesti kita lakukan, salah satu di antara 5. Yang pertama itu adalah kita punya atau melakukan amal-amal besar yang hebat. Ya, amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang hebat, yang besar-besar. Ya, itu satu. Sebenarnya Pak, sebelum saya masuk sini detail, sebenarnya intinya begini. Kita balik dulu. Orang beriman itu kan ada orang beriman takwa, ada orang beriman tidak takwa. Atau dalam surat 34,
Ya, surat 34 surat 35 surat Fatir itu dikatakan orang bertakwa atau orang beriman itu dibagi 3 level. Pertama, zalimul li nafsi, orang yang zalim. Ya, zalim dirinya. Yang kedua, muqtasidun. Muqtasidun itu orang yang di tengah-tengah, 50-50. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Ini hamba Allah ini terbagi dalam 3. Ya. Yang paling top sabiqun bil khairat ini orang takwa. Ini langsung masuk surga, Pak. Nah, kelompok berikutnya yang paling rendahnya zalimul li nafsi. Beriman dia tapi zalim, lebih banyak banget dosanya. Pahalanya, amal solehnya dikit banget. Ini namanya zalimul li nafsi. Maka disebut zalim. Nah, yang tengah-tengah ini adalah muqtasidun. Muqtasidun ini tengah-tengah, Pak. Ya, amal soleh dikerjakan, dosa pun dilakukan. Nah, ini kebanyakan kita banyak di level ini. Jangan zalim, jangan juga, Pak. Kalau zalim itu berat. Ngangkatnya berat. Walaupun tetap bisa. Dalam jalur khusus yang kita bahas nanti. Ya, ini muqtasidun, yang tengah-tengah. Nah, orang yang tengah-tengah ini kalau ditimbang pahalanya, kalau ini pahala, ini dosanya ditimbang, kan di akhirat kan ditimbang, Pak. Pahala dosa ditimbang. Fa amman man taqulat mawazinuhu, kalau orang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, masuk surga langsung. Tapi kalau wa amman man khaffat mawazinuhu, kalau timbangan kebaikannya justru lebih ringan daripada keburukannya lebih berat, maka fa ummu hawiyah, dia masuk neraka hawiyah. Walaupun tidak kekal di neraka. Ini kan timbang menimbang. Nah, orang muktasid ini tadi begitu. Jadi kalau pahalanya 1000, dosanya 1100, 1050, kira-kira begitu. Ya, betilah antara amal soleh dan amal saleh. Nah, kebanyakan kita mungkin di sini. Nah, ini masih riskan ini. Orang begini masih riskan, yang saya bilang tadi. Kalau ternyata setelah ditimbang ketika dia mau mati, menimbang itu ada 2, Pak. Timbangan itu ada 2. Timbangan 1 mau mati, timbangan kedua nanti di hari kiamat. Nah, timbangan mau mati itu menunjukkan husnul khotimah atau husnul khotimah. Begitu ditimbang nanti mau mati, ditimbang pahalanya lebih berat daripada keburukannya, dia matinya husnul khotimah. Jadi sebelum mati, setelah ditimbang pahalanya misalnya 1000, dosanya 900. Berarti lebih banyak mana? Itu timbangan pertama, itu husnul khotimah. Nah, timbangan kedua itu di hari kiamat. Bisa terjadi perubahan, Pak. Ada orang mungkin awalnya su'ul khotimah. Ya tadi, dosanya 1000, pahalanya 900, matinya su'ul khotimah karena lebih banyak dosanya. Tapi dikubur dia, anaknya mendoakannya, dia punya sedekah jariyah, dia punya ilmu yang bermanfaat. Gitu. Dia punya anak yang soleh. Banyak orang yang mendoakan dia banyak kebaikan. Akhirnya dalam kubur terjadi perubahan. Dosanya berkurang, ya, karena banyak orang yang mintakan ampun, pahalanya nambah. Saya bilang tadi. Dalam hadis kan dikatakan kalau orang meninggal putus pahalanya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, putus amalnya illa min salasin, kecuali yang 3. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, wakafnya, sedekahnya untuk masjid, untuk pendidikan Islam dan sebagainya, atau untuk kepentingan-kepentingan umum. Ada. Yang kedua, au ilmin yantafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia punya ilmu baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat, dia ngajarin orang. Itu bisa mengalir sampai dia mati. Juga dia punya anak yang soleh misalnya. Bisa punya 3-3, salah sudah 3. Akhirnya apa? Mengalir pahala. Begitu meninggal, tadinya negatif, akhirnya menjadi positif. Begitu hisab di hari akhirat, dia hisabnya lulus. Nah, sekarang kita sebenarnya kalau dihitung-hitung negatif ini misalnya. Muktasid posisi kita yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana supaya mati kita positif? Nah, kira-kira begitu. Ini sebenarnya kita ini banyak negatifnya. Kalau ditimbang-timbang sekat ini bisa kita lebih banyak negatifnya. Walaupun hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, bagaimana supaya pas lagi kita ditimbang mau meninggal itu kita positif, begitu positif, akhirnya kita husnul khotimah. Ya. Kan dalam Al-Quran, Pak, kalau negatif, Pak, kita matinya nyesal. Kan saya bahas dulu, Pak, ya. Lihat dalam surat ke 63 Al-Munafikun, itu ayat mulai dari ayat 10, ayat 11. Orang yang mati, orang walaupun beriman, dia meninggal, amalnya kurang, matinya tetap mati menyesal. Coba lihat ayat 10. Dimulai dari ayat 9. Ayat 9 tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini ayat orang beriman nih. Ayat 9. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu bikin kau lalai dari ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Barang siapa yang demikian, sungguh dia orang-orang yang merugi, walaupun dia orang yang beriman. Baru ayat lanjutannya, ayat 10-nya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Banyaklah kalian berinfak sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ketika sudah datang kematian, dia ngomong, orang beriman tadi nih, yang kurang amal, masih banyak dosanya daripada amalnya. Bilang apa? Rabbi laula akhartani, ya Allah panjangkan sedikit umurku, ila ajarin qarib, sampai waktu yang dekat. Fa asaddaqo, pasti aku akan banyak sedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menambah amal soleh-solehku. Cuman apa kata Allah ayat 11-nya? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada penambahan umur ketika ajal sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Nah ini orang kalau matinya lebih banyak dosanya daripada pahalanya, matinya su'ul khotimah. Maka dia pengen, ya Allah panjangkan sedikit umurku. Nah jangan sampai kita kena kelompok yang begini. Kalau orang takwa udah pasti aman. Nah kita nggak takwa kali, bisa masuk dalam kelompok yang ini. Nah ini hati-hati. Nah supaya tidak masuk dalam kelompok ini, nah yang saya bilang tadi, walaupun kita tidak takwa, tapi matinya tetap husnul khotimah. Kenapa? Pahala kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Nah sekarang bagaimana cara? Saya bilang tadi, ini dosa, ini pahala, hitungannya negatif, lebih banyak dosanya daripada pahala, begini. Nah sekarang bagaimana biar ini plusnya tinggi? Maka saya bilang tadi, bikin amal-amal besar, cari amal-amal besar, itu yang pertama. Jadi mulai sekarang kalau ada amal besar, kerjain Pak. Walaupun dia sepukul-sepukul. Kalau syarat orang takwa kan enggak, syarat orang takwa apa? Dia istiqomah. Kita enggak dapat amal yang istiqomah itu. Kita amal kita sepukul-sepukul. Sholat ke masjid, kadang-kadang kalau sempat. Kalau orang takwa itu ke masjid full, istiqomah terus dia. Ngaji, kadang-kadang sempatnya. Kalau orang takwa itu istiqomah terus dia. Nah kita amal istiqomah ini kurang. Dari gitu. Nah kalau kita udah seperti ini modelnya, banyak amal kita yang tidak istiqomah, mulai sekarang setiap ada amal-amal besar, kerjain. Mudah-mudahan itu menambah amal kita, naik. Tadi kita negatif, kita kerjakan sekali, bus, langsung naik dia tinggi. Jadi mulai sekarang kalau ada amal-amal yang pahalanya besar, kerjakan. Ya, itu akan mengangkat pahala kita langsung. Tadinya negatif, begitu kita kerjakan itu bus, langsung naik dia. Begitu, langsung positifnya tinggi. Nah ini mulai sekarang banyak sekali amal-amal yang Allah janjikan yang sepukul-sepukul tapi pahalanya besar. Ya, kalau dalam Ramadan ada istilahnya apa? Lailatul Qadar. Nah, kan sepukul Pak. Sepukul loh itu. Malam itu sepukul, cuma satu malam dia. Masa dari malam 21 sampai malam 30 nggak bisa kita incar malamnya doang? Makanya jadi kalau bapak ibu-ibu di malam 21 sampai malam ke 30 ada aja amal soleh dikerjakan di malam itu, dapat itu nilainya, kan lumayan. Memang selesai Ramadan nggak dapat takwa, tapi Lailatul Qadar kita dapat. Di malam itu kita sholat malam, kita sholat di masjid, kita ngaji, kita bersedekah. Oh nilainya gila-gilaan, lebih baik daripada 1000 bulan. Memang Ramadannya nggak dapat takwa, tapi Lailatul Qadarnya kita dapat. Nah, itu saya bilang tadi, ya syukur-syukur dapat takwanya itu paling top. Tapi tidak, Lailatul Qadar itu saya bilang dia. Kita mulai sekarang incar amal-amal besar, walau sepukul. Dapat sepukul, bus naik langsung pahala itu, kalah dosa-dosa itu. Nah, jadi begitu. Jadi yang pertama apa? Incar amal-amal besar. Contoh tadi misalnya Lailatul Qadar. Apalagi misalnya, contoh misalnya yang besar-besar. Ini sekarang nih mau lebaran haji nih, ya kan? Itu banyak amal-amal besar di situ tuh. Puasa Arafah, incar tuh. Itu nilainya gila-gilaan tuh. Menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Ya, kurban, itu juga nilai-nilai gede itu. Nah, mulai sekarang kalau kita tahu amal kita sebanyak tidak istiqomahnya, ya mulai sekarang setiap ada amal-amal besar kejar, walau sepukul. Makanya harus tahu kita Pak. Ya mulai sekarang harus kita belajar mana amal-amal besar itu. Dapat langsung naik kita. Istilahnya pahala itu langsung full. Apalagi misalnya contohnya jihad fisabilillah, mati syahid. Oh mati syahid itu senegatif apapun, sebanyak apapun dosa kita, kecuali syirik tentunya,
begitu mati syahid habis semuanya, langsung masuk surga. Jalan tol, alat tol. Orang Arab bilang alat tol, Pak. Kalau kita bilang jalan tol. Nah, ini ternyata sama tuh, Pak. Jalan tol, alat tol itu mirip. Ya, orang Arab bilang alat tol tuh, nah, jalan tol, masuk langsung surga. Jadi mulai sekarang amal-amal besar walaupun sepukul-sepukul incar. Saya bilang tadi, nah itu derajat kita tinggi itu langsung dapat. Contohnya apalagi misalnya amal-amal besar. Ya, itu tadi dalam contoh-contoh. Ya, contoh amal besar, menyelamatkan orang yang sedang susah, nggak makan, mau mati, kita bantu. Oh, itu amal besar tuh, Pak. Orang mau mati, orang udah mau megap-megap, kita bantu, kita hidupkan. Oh, itu pahalanya gila-gilaan. Dalam surat 5, ya, ayat 30 dia kan, barang siapa yang menghidupkan satu orang manusia, maka dia seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Tapi sebaliknya, barang saya membunuh satu orang manusia pun, jiwa pun dia seperti membunuh, dosanya seperti membunuh orang semuanya, begitu kan? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang saya membunuh seorang jiwa tanpa dia berbuat kerusakan atau tanpa dia membunuh orang lain, maka dosanya seperti dosa membunuh umat. Tapi waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, dia seperti menghidupkan jiwa seluruh manusia. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi kalau ada orang megap-megap, tolong gitu. Kalau orang susah banget, tolong. Wah, itu tinggi nilainya itu. Jangankan orang, binatang megap-megap kita tolong, wah itu nilainya juga tinggi. Binatang, jangankan orang. Pernah nggak dengar cerita ada seekor anjing yang mau mati kehausan, ditolong oleh seorang penzina? Padahal penzina ini kalau kita bahas dalam level orang beriman tadi, dia levelnya zalimul linafsi, penzina dia. Cuman jangan dicontoh ini, Pak, ya. Ini sebagai apa namanya? Sebagai bukan peringatan, contoh dalam arti ada yang begini. Zalimul linafsi, tapi dia menolong seekor anjing, dia korbankan dirinya, anjing megap-megap dikasihnya minum. Akhirnya apa? Allah ampunkan semua dosanya, dia masuk surga. Nah, ini amal-amal top yang begini. Maka sekalian cari ada amal-amal top, dapat. Walaupun sepukul-sepukul. Mungkin kita istiqomah nggak dapat gitu. Saya bilang tadi kalau istiqomah nggak dapat terus kita. Yang besar-besar yang apa? Sholat nggak istiqomah di masjidnya, tepat waktunya juga nggak istiqomah. Begitu juga sedekahnya nggak istiqomah, baca Qur'annya, zikirnya banyak nggak istiqomahnya kita. Kalau lagi senang kerjakan, lagi susah enggak, atau sebaliknya. Lagi susah kerjakan, lagi senang enggak. Kita banyak bolong-bolongnya. Tapi mulai sekarang incar amal-amal besar. Apalagi contoh amal-amal besar misalnya. Kena musibah, sabar. Pukulan pertama langsung sabar. Pak. Innama sabru inda as-sadamatil ula, kata Nabi. Pukulan sabar yang pertama, yang paling hebat nilainya, itu pada waktu pertama kita sabar. Karena begitu kita sabar, kena pukulan pertama, oh itu nilainya Masya Allah, besar sekali. Kan dalam ayat dikatakan, innamas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu, pada pukulan pertama dia bisa sabar. Pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Tiba anak kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, itu nggak besar itu. Ya, itu bukan pukulan besar karena masih ada ganti lagi. Mantap gitu kan. Lagi bapak ya gitu ya. Kalau ibu-ibu suami meninggal itu berat tuh. Atau anak kita, atau orang tua berat. Begitu pukulan pertama kita, innalillahi wa inna, langsung apa nih, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas ujian ini. Musibah itu, oh itu nilainya. Lihat dalam Al-Quran, surat 2 ayat 156 tuh. 55, 56, 57. 156, 155, 156, 157. Wala nabluwannakum, ya terus min syai' terus sampai siapa? Wa basyiris sabirin, beri kabar bagi orang yang sabar, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kena musibah langsung bilang inna lillahi, ya Allah, semua milik Engkau, kami milik Engkau dan akan semua kembali. Ridho kita langsung. Baru apa? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim, lihat pahalanya. Dapat sholawat dari Allah, penghormatan tertinggi, dapat cinta. Dan wa ulaika humul muhtadun, mereka dapat petunjuk senantiasa. Jadi gitu, Pak. Jadi banyak amal-amal yang Allah siapkan yang nilainya gila-gilaan. Mulai sekarang incar. Mana yang kita dapat? Kan banyak amal itu, kan enggak sih? Bukan satu jauh, banyak sekali. Mulai sekarang incar. Ya, mulai dalam waktu dekatnya apa nih? Puasa Arafah nanti. Ya. Apalagi nanti kurban, itu nilai juga Masya Allah. Ya. Haji juga gitu. Pahala haji itu sama dengan, kata Nabi, tidak ada balasan
bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Sepukul hajinya, tapi bisa menghantarkan ke surga. Jadi balik kepada yang tadi. Jadi 5, yang pertama apa? Cari amal-amal, kerjakan amal, walau sepukul. Tahu sepukul nggak Pak? Syukur-syukur tiap tahun, tapi sepukul pun ya nggak apa. Cuman tetap niatnya ikhlas, ya. Ikhlas itu dari Allah, bukan karena manusia atau bukan karena dunia. Ustadz, saya boleh nggak berani karena pengen surga? Sama, karena pengen surga juga kan dari Allah juga, nggak apa-apa. Tapi ikhlas itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apa amal kedua? Yang saya bilang tadi, membuat level kita jadi naik seperti orang takwa. Apa? Yang kedua adalah menjauhkan dari dosa-dosa besar. Jauhkan dosa-dosa besar. Ini juga kalau orang takwa itu di samping dia menjauhkan dosa besar, amalnya banyak. Nah, kalau kita enggak, amal enggak banyak, tapi dosa besar kita tinggalin semuanya. Kita enggak berzina, enggak nipu orang, enggak mencuri, enggak makan riba. Pokoknya yang besar-besar kita tinggalin. Amal kita enggak banyak, Pak, tapi yang besar-besar kita tinggalin. Itu membuat walaupun amal kita nggak banyak karena dosa-dosa nggak banyak, segini tetap lebih tinggi apa? Tetap lebih tinggi amal-amal kebaikan kita karena dosa-dosa nggak kita kerjakan. Mulai sekarang tinggalkan dosa-dosa besar. Tidak pun banyak amal soleh kita, ya. Tapi tetap saya katakan tadi, ketentuan berlaku, ya. Tetap sholat wajib, tetap puasa wajib, tetap zakat, tapi pas-pasan semuanya. Tapi apa? Kita tidak berzina, tidak mencuri, tidak nipu, tidak makan riba, tidak menzalimi orang. Pokoknya besar-besar. Nah, kan dalam Al-Qur'an dikatakan surah An-Nisa itu, ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ya, nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhkan dosa-dosa besar, ya, yang kalian dilarang oleh Allah, nukaffir ankum sayi'atikum, dan kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa nudkhilhum mudkhalan karima, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga, tempat yang mulia. Nah, jadi gitu. Ini kan ciri orang takwa nih, meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau orang takwa yang full apa? Mengerjakan semua perintah, meninggalkan larangan. Kalau kita enggak, pas-pasan perintahnya, tapi semua yang besar-besar kita tinggalkan. Nah, ini keunggulan kita yang salah satunya. Itu dalam surat An-Nisa. Ada lagi dalam surat An-Najm juga, alladzina yajtanibuna kaba'ir itsmi, ya, illal lamam. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar kecuali yang dosa-dosa kecil. Nah, ini surat An-Najm surat 53. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar kecuali dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu dengan ibadah-ibadah kita langsung dihapus. Tapi dosa-dosa besar kita tinggalkan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang besar kita. Ini yang kedua. Jadi apa yang kedua? Poin supaya bisa dapat minimal kita bisa selamat. Kalau tak dapat dosa-dosa, tak dapat pahala-pahala yang besar, istiqomah minimal apa? Tinggalkan dosa-dosa besar. Tapi Ustadz, namanya juga kita manusia, masih juga dosa besar dikerjakan. Nah, ada jalan yang ketiga. Yang besar-besar pahala jarang kita incer. Dosa-dosa besar yang harusnya kita tinggalkan masih juga kita kerjakan. Masih ada jalan yang ketiga. Apa jalan ketiga? Banyak-banyak tobat dan istighfar. Nah ini, karena ini menghapuskan tadi amal sedikit, dosa yang besar masih dikerjakan juga. Nah, supaya ini turun apa? Banyak-banyak istighfar dan tobat selalu. Kalau bisa Pak, istighfar 1 hari 1000 kali, 2000 kali, 10.000 istighfar, astagfirullah. Gitu. Ya. Mungkin kita tidak bisa dekat dengan Allah dengan amal soleh kita. Mungkin tidak bisa kita dekat dengan Allah dengan ketakwaan. Tapi kita bisa dekat dengan Allah Pak, dengan rajin bertobat. Karena orang yang rajin tobat itu akan dicintai Allah. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang banyak tobat. Amal besar pun istiqomah jarang kita kerjakan. Amal besar juga jarang kita incer. Dosa-dosa besar kadang-kadang masih kita kerjakan. Nah, jalan yang ketiga, perbanyak tobat selalu. Istighfar banyak, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak, mulutnya sering-sering istighfar. Nah, ini juga jalan yang ketiga. Tak seperti orang takwa kali kita, tapi kita juga bisa mirip-mirip. Dengan cara apa? Memperbanyak tobat dan istighfar.
Kira-kira yang 3 ini mana yang lebih mudah, Pak? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Ya terserah. Kadang-kadang ada orang nomor 1 yang lebih mudah. Ada yang kadang-kadang nomor 2 yang lebih mudah. Ada yang kadang-kadang nomor 3. Ustadz, kayaknya 1 saya susah, Ustadz. Yang 2 juga, kayaknya yang saya nomor 3 paling mantap. Aman, mainkan. Ada istighfar. Tapi saya bilang tadi harus banyak dia. Astagfirullah. Nah, pas lagi kita bertobat, mati kita habis itu. Kan husnul khatimah. Ya kan? Makanya 1 hari mulai sekarang perbanyak tobat istighfar. Minimal 1000 kali. 2000, 10.000, mantap. Begitu kita mati, matinya langsung hapus dosa kita. Matinya husnul khatimah. 3. Ada yang keempat. Ini kadang-kadang maka saya bilang tadi, dari antara yang 5 ini, pilih aja. Kadang-kadang beda-beda orang, Pak. Kalau aku kayaknya yang ini yang cocok, yang mudah ya. Bisa kau itu, kalau aku yang ini, gak ada masalah. Tobat jarang. Dosa-dosa besar masih juga dikerjakan. Tapi amal-amal besar dikejarnya juga. Jadi dosa besar dikerjakannya, pahala gede juga dikerjakan. Masih menang, lumayan kan. Pilih mana? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya, terserah. Syukur kalau 3-3-nya udah takwa Bapak nanti. Udah jago kali. Nah yang keempat apa? Akhlak mulia. 1 mungkin enggak, 2 susah, tapi dia akhlaknya bagus nih orang. Aduh, sama orang sopan, sama orang, pokoknya akhlaknya bagus. Orang nengok seneng. Walaupun kadang-kadang sholatnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, maksiat masih mau juga. Tobat jarang. Tapi akhlaknya bagus sama orang. Baik, jadi nggak pernah nyakiti orang, sama orang tua, pokoknya sopannya, akhlaknya, pokoknya menyenangkan orang lah. Karena akhlak mulia itu Pak, sederajat dengan takwa, bisa begitu. Walaupun amalnya pas-pasan, walaupun dosanya banyak, karena akhlaknya mulia. Ya syukur-syukur kita udah takwa dan akhlak mulia itu paling top. Kata Nabi, dua kelompok manusia yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, 1 takwa, kedua apa? Husnul khuluq. Dibedakanlah sama Rasulullah. Jadi 2 kelompok manusia yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, 1 takwa, ini yang jarum, yang kedua apa? Husnul khuluq. Pahala nggak banyak, dosa lumayan, juga banyak, tapi apa? Istighfar kurang, tapi akhlaknya bagus. Nah ini juga bisa menghantarkan pada takwa. Pilih mana Pak? 1, 2, 3 atau 4? Terserah mana yang bab kita. Nah yang kelima, ini bahasan kita agak dalam nanti. Apa yang kelima? Kita punya amal-amal unggulan. Nah saya bilang tadi. Berbeda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 dia top. Ya amal-amal besar, sepukul-sepukul. Ini yang kedua, yang kelima ini beda. Kita punya amal-amal unggulan. Istilahnya amal-amal unggulan. Ya. Yang top kita mungkin kurang, dosa masih banyak, istighfar jarang, akhlak pun ya kadang juga masih juga nggak benernya. Ya. Masih juga selengean. Masih juga ngomongnya suka-suka banyak nggak benernya. Yang kelima kita punya amal unggulan. Nah bahasan kita agak dalam nanti pada temuan berikutnya adalah amal-amal unggulan. Nah, kita punya amal unggulan Pak, walau cuma 1, itu menghantarkan kita ke dalam husnul khotimah, membuat doa kita dikabul dan membuat kita masuk dalam surga langsung. Amal-amal unggulan istilahnya. Berbeda dengan nomor 1 ya. Kalau amal nomor 1 apa namanya? Amal-amal besar, amal-amal hebat, sepukul-sepukul. Ini enggak, amal unggulan. Itu yang kelima. Dapat kita yang kelima, insya Allah kita bisa masuk dalam surga. Cuman syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini kita bahas sedikit. Apa ketentuan berlaku? 1, syaratnya. Ya, boleh dia nggak takwa asal salah satu dari yang 5 ini, tapi syaratnya harus dia penuhin. Termasuk punya amal unggulan, tapi dia syarat harus dia penuhin. Syarat pertama, iman tanpa syirik. Ya, jelas dong. Kalau tak beriman, nggak ada gunanya semua yang 5 tadi itu. Jadi dia beriman tanpa syirik. Kalau punya syirik, habis semuanya. Karena syirik itu semua amal akan hilang, selesai. Nggak ada gunanya. Syirik, jangan syirik Pak. Insya Allah kita semua, jauhkan syirik ini, karena syirik ini berbahaya. Ini kita bahas dalam nanti. Yang kedua syaratnya tidak bunuh diri. Yang kedua tidak meninggalkan rukun Islam. Kalau rukun Islam lewat. Yang pertama ini kan rukun iman dia kerjakan, tidak syirik. Yang kedua tidak meninggalkan rukun Islam. Apa? Sholat tetap dia kerjakan walaupun pas-pasan, yang wajib. Puasa tetap dia kerjakan walaupun pas-pasan.
Zakat dia kerjakan, dia mampu walaupun pas-pasan, sedekahnya pas-pasan. Haji dia walaupun mampu. Kecuali haji sekarang lah Pak, itu nggak apa-apa, nggak haji. Kenapa? Salah orang di sana. Syarat yang kedua apa? Satu, rukun Islam tanpa syirik. Yang kedua, rukun iman tanpa syirik. Yang kedua, tidak meninggalkan rukun Islam. Nah yang ketiga baru tadi, tidak bunuh diri. Kalau bunuh diri selesai juga apa? Punya amal unggulan, matinya bunuh diri, habis. Berarti apa dia? Dia tidak mau dapat rahmat Allah. Orang bunuh diri itu Allah paling benci. Ku kasih kau hidup, kau bunuh dirimu sendiri. Itu Allah paling benci sama orang bunuh diri. Makanya orang bunuh diri itu udah, nauzubillah, neraka jahanam. Ya, bisa kekal di dalam. Kalau membunuh orang lain masih ada ampun, Pak. Masih ada ampun. Karena dia masih bisa hidup. Karena masih bisa dia tobat. Masih ada amal lain yang walaupun besar membunuh orang itu tetap masih ada ampun. Tapi kalau bunuh diri nggak ada ampun. Karena selesai semua. Tobat nggak bisa, orang bunuh diri. Nggak ada tobat lagi. Habis semuanya. Ya, jangan. Sekarang yang ketiga. Nah, yang keempat, tidak durhaka. Bagi laki-laki tidak durhaka kepada orang tuanya. Bagi perempuan tidak durhaka kepada suaminya. Kalau dua ini durhaka sama orang tua, sehebat apapun habis juga, Pak. Dosa itu langsung berat habis. Amal yang banyak itu nggak bisa mengimbangi dosa apa? Durhaka. Jadi yang kita punya orang tua masih hidup, cepat, jangan durhaka. Yang sudah mati pun tetap jadi anak berbakti. Bagi suami, istri hati-hati, jangan durhaka sama suami. Sehebat apapun ibu-ibu, amal solehnya banyak. Yang saya bilang tadi, durhaka sama suami selesai. Jangan, hati-hati makanya ibu-ibu. Enak kali dong Ustadz kalau gitu ya. Begitulah Allah berikan. Ya, jangan durhaka sama suami. Sebandit apapun suami ibu-ibu, tetap dia suami. Fir'aun tuh kurang bandit apa, tapi istrinya tak baik. Ya, jadi gitu Bu. Jadi sebandit apapun sudah, sabar saja. Ya, suami kawin lagi udah sabar aja lah Bu, jangan durhaka sama suami. Ustadz ini ya saya kasih tahu yang betul. Saya kasih tahu yang betul. Ya, saya kasih tahu yang betul. Ini kadang-kadang baru sedikit saya udah jangan Bu, itu pintu surga kita itu. Jangan. Begitulah ketentuannya. Ya, Bu ya. Jadi sebandit itu bandit itu. Kita tetap nggak boleh durhaka. Apalagi suami cuma setengah bandit. Bandit aja Pak, jangan durhaka Pak. Apalagi cuman setengah bandit, seperempat bandit gitu loh, sepertiga bandit. Sudahlah. 3/4 bandit, sudahlah. Ikhlas sabar saja yuk. Udah. Allah, pintu surga Ibu terbuka lebar. Ya ini bukan bela bapak-bapak Bu, bukan. Tapi ngasih tahu yang bener gitu loh. Jadi syaratnya 4. Apa tadi Bu? Syaratnya iman tanpa syirik. Maksudnya iman itu ya rukun iman tuh, percaya Allah, percaya kiamat, percaya Rasul, percaya kitab, ya, percaya qada qadar. Yang kedua, tidak meninggalkan rukun Islam. Yang ketiga, tidak bunuh diri. Yang keempat, tidak durhaka. Jadi kalau ibu tidak melakukan yang 5, yang 4 ini, ibu punya salah satu dari yang 5 ini, selamat dunia akhirat insyaallah. Salah satu dari yang 5 saja. Kan nggak susah-susah amat sih. Insya Allah kita tidak syirik. Insya Allah kita tidak menjalankan rukun Islam walaupun pas-pasan. Insya Allah kita tidak akan bunuh diri. Seberat apapun ujian kita. Justru dengan kita sabar pahala gila-gilaan. Yang keempat, jangan durhaka. Kalau itu ibu kerjakan salah satu dari 5 ini, apa? Cari amal-amal besar. Yang kedua, tinggalkan dosa-dosa besar. Yang ketiga, apa? Perbanyak istighfar, tobat. Yang keempat, akhlak mulia. Yang kelima, bikin amal-amal unggulan. Nah, bagaimana amal-amal unggulannya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal. Silakan ikuti terus kajian ini. Amal-amal unggulan. Nah, amal-amal unggulan ini mungkin bahasan kita 2-3 kali karena banyak kali variasinya. Dan banyak pintu yang bisa kita dapat. Karena amal unggulan ini banyak sekali, Pak. Ya, bisa puluhan, bisa ratusan. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikut. Ya, ikuti terus kajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmati kita. Jadi pintu surga itu banyak. Pintu rahmat Allah itu banyak. Pintu masuk husnul khotimah itu banyak. Cari salah satu di antaranya. Mudah-mudahan kita dapat dalam salah satu yang saya sebutkan tadi. Dan akhirnya doa kita dikabulkan
doa-doa kita dikabulkan, hidup dimudahkan, mati husnul khotimah, dapat kita nikmat kubur, mudah hisab di hari akhirat, lewat jembatan sirat dengan baik, dan akhirnya masuk langsung ke dalam surganya Allah. Amin, insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.